Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian 3 hal yang wajib kalian tahu sebelum kalian tuh pergi jalan-jalan ataupun kerja ataupun yang menetap berapa lama untuk berbisnis di Jepang guys. Sebelum masuk ke topik utamanya, jangan lupa like, share, subscribe, and let's go to the video. Yang pertama itu adalah kita harus tahu lah ya dengan kultur kerja Jepang yang jam kerja itu panjang banget guys. Jadi kalau kata orang Jepang sendiri itu ya, kata bos gue yang kerja punya perusahaan di Jepang, jadi orang Jepang itu mikir kalau kalau misalkan gue kerja panjang banget atau lebih dari 8 jam atau 9 jam per hari itu gue kayak paling hebat sedunia gitu guys. Gue tuh kayak paling jago gitu loh dalam kerjaan. Padahal tuh ya isinya tuh ya si orang itu maksudnya nggak menghasilkan sesuatu yang produktif gitu untuk perusahaan tersebut. Cuman itu adalah salah satu bentuk kayak keloyalan dan bentuk orang itu ya itu dilihat hebat gitu loh kalau misalkan mereka tuh kerja panjang guys. Jadi makanya tuh kalau misalkan kalian yang punya cita-cita mau kerja di Jepang atau mau nyoba part time job di Jepang, itu kan hati-hati sama kultur kerja yang maksudnya masih ketat atau masih nggak terlalu fleksibel terkait dengan jam kerja. Sebenarnya sih juga udah banyak sih, kayak misalkan kalian kerja di perusahaan orang luar negeri, misalkan kayak Google, Amazon, terus EF. Kalau iya sih gue kurang tahu namanya detailnya, cuman kalau Google sama Amazon itu sekarang mereka itu perusahaan luar, jadi harusnya tuh dibanding sama perusahaan Jepang itu ya, yang Nikkei Kigyo, bisa lebih fleksibel dan lebih singkat waktu kerjanya guys. Yang kedua itu adalah namanya komunikasi nggak langsung atau nggak direct lah gitu, beda dengan orang Indonesia gitu guys. Jadi kalau di Jepang itu ya orang-orangnya itu komunikasi dengan biasanya ya awalnya sih biasa dengan kosakata. Misal kita ngomong A, ada tapinya nih. Orang Jepang itu mereka banyak pakai gesture, terus mereka juga suka nge-expect kalau kita tuh sebenarnya udah tahu apa yang kita harus tahu sebelum kita ngomong sama si orang tersebut. Misalkan gimana nih, kayak misalkan kita ngomong sama si bos kita gitu, mau konsul tentang kerjaan kita yang mungkin ada trouble atau ya ada kesusahan gitu kan. Nah tapi sebelum kita konsul ke si bos atau ke atas kita yang mau kita tanyain nih tentang problem tersebut, kita tuh di-expect buat kita untuk mencari yang namanya tuh solusi dari masalah kita sendiri gitu loh guys. Jadi ya maksudnya tuh meskipun kalian tuh dalam kesusahan apapun atau kalian tuh ya sebingung apapun tentang sesuatu, kalian tuh ya di-expect untuk tentang masalah yang kita hadapin gitu guys. Ya meskipun orang Jepang tuh nggak bilang kayak harusnya kamu tahu kayak gini, mereka nggak bilang gitu. Tapi dalam nyatanya tuh selama gue kerja di Jepang setelah ya hampir 2 tahun lah, ya itu emang benar ada guys kalau kita tuh di-expect secara nggak langsung sama orang Jepang untuk tahu tentang sesuatu gitu guys, dari yang kita nggak tahu ataupun yang kita pengen tahu guys. Jadi buat kalian tuh mau kerja di Jepang juga harus ya jago ya problem solving masalah-masalah kalian sendiri lah awalnya gitu ya. Mungkin awalnya saya bingung nggak tahu ngapain, tapi ayo kita coba dulu untuk kita menyelesaikan masalahnya sendiri dulu guys. Nah kalau misalnya kalian udah nyoba sendiri tapi nggak bisa, baru kita coba konsul ke perusahaan kita atau ke kolega kerja kita guys. Dan yang terakhir nih guys, yang paling ramai dibahas di Jepang itu adalah konsep Nenko Joretsu atau hierarchy system. Nah maksudnya gimana guys? Jadi ya kalau misalnya di Jepang itu perusahaan itu yang masih seenggaknya lah ya, perusahaan Jepang yang masih ya kuno dan jadul gitu ya pemikirannya, mereka tuh masih mementingkan ya tingkatan jabatan mereka tuh dibanding sama ya kecerdasan dari karyawan orang yang di perusahaan tersebut gitu loh guys. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ya karena orang itu pangkatnya tinggi, jadi mereka lebih dihormati dan bisa mendapatkan gaji lebih banyak gitu guys. Jadi dibanding sama karyawan yang misalkan masih muda tapi jenius dan cemerlang, mereka tuh gak terlalu memandang ya kalau si bocah yang baru lulusan SMA atau kuliah ini tuh ya punya value yang tinggi gitu loh guys. Jadi makanya kenapa banyak ya maksudnya ya ada fenomena anak-anak orang Jepang tuh yang masih muda-muda baru lulus kuliah itu ya maksudnya juga nggak terlalu suka dengan kultur yang ketat, terus harus kayak ngikutin apa kata bos dan nggak bisa komen, dan mereka tuh udah mulai bangun gitu loh guys pemikirannya. Jadi makanya tuh penting banget sih dari kita juga sebagai orang luar nih yang kerja di Jepang itu untuk bisa speak up dan punya aspirasi terhadap apa yang kita kerjain di perusahaannya guys. Nggak boleh diem aja gitu. Kalau misalnya kita diem aja nih pas kita di perusahaan, nanti ya di hasilnya di juga guys, sama kayak orang Jepang yang bocah-bocah tadi tuh. Oke guys, jadi kita udah ngebahas tadi 3 ya poin penting tentang apa yang kita harus ya tahu atau seenggaknya belajar dulu lah sebelum kita tuh kerja di Jepang guys. Jadi yang pertama tadi ada jam kerja yang panjang atau overtime yang sangat yang marak di Jepang. Terus habis itu ada kedua ya jenis komunikasi tidak langsung yang itu dibanding sama Indonesia tuh lebih direct kan. Kalau orang Jepang lebih kayak mungkin tergantung daerah juga nih ya, lebih kayak to the point gitu kan, ngomong A ke B, A ke B, A ke B.
Kalau Jepang tuh kayak ngomong ya kayak A1, A2, A3 baru B gitu kan. Maksudnya tuh nggak langsung, kita tuh kadang nggak bisa expect juga mereka tuh ngomong kayak direct ke kita, karena ya itu juga udah cara mereka untuk komunikasi dari mereka ya kecil gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka dengan komunikasi yang cara kayak gitu tapi masih mau ke Jepang juga, kalian masuk deh ke perusahaan yang kayak Google, Amazon, Salesforce yang lebih mengglobal lah lingkungannya, dan daripada kalian harus stuck kayak di Jepang-Jepangan terus, udah buang aja kayak gitu. Mending kalian masuk jadi pinter deh, belajar bahasa Inggris lu pinter, pas Jepang baru masuk ke Jepang gitu guys. Oh, boleh dulu guys. Terus yang terakhir deh, nah, inilah sistem hierarki yang nggak bisa dipungkiri kalau kita masuk ke perusahaan Jepang guys. Karena gue sendiri juga kerjanya di perusahaan Jepang yang tuh lumayan ada sih ya, maksudnya terasa ya hierarki gitu kan. So, mereka bilangnya tuh kayak oh kita tuh flat, atau oh kita tuh kayak maksudnya nggak ada atas bawah gitu kan. Cuman kan itu tetap ada karena si bosnya tuh udah kayak umur 86 tahun gitu kan, jadi kayak tua banget gitu. Jadi itu ya begitulah cerita di perusahaan gue gitu kan. Oh, jadi ini video untuk hari ini. Thank you banget guys buat kalian yang udah nonton. Semoga kita bisa cepet naik ke 1000 atau 100 subscribers soon ya. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.